akuntansi kontemporer ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah melihat ya bagaimana beberapa alat ya yang digunakan dalam penyelesaian topik-topik akuntansi kontemporer, di antaranya ya kemarin minggu lalu gitu ya dengan GSTA accounting ya. Nah, sekarang kita coba ya dengan aplikasi SEM ya basis Covariant ya, yaitu yang namanya Watt PLS gitu ya. Nah, jadi Watt PLS sesuai dengan tampilan di depan gitu ya. Ini adalah aplikasi statistik ya kan, di mana penekanannya atau juga penyelesaiannya fungsinya ya itu berkaitan dengan kasus-kasus yang kasus-kasus akuntansi yang sifatnya non linear gitu ya. Artinya yang tidak berhubungan searah. Jadi yang tidak berhubungan searah atau berhubungan yang tidak linear gitu ya, maka penyelesaiannya lebih baik menggunakan Watt PLS. Ada gitu ya beberapa alat lainnya gitu ya. Masing-masing alat itu juga terus mengembangkan diri ya untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, untuk itu kali ini kita akan lihat ya bagaimana penggunaan dari aplikasi Watt PLS ini dalam penyelesaian kasus-kasus akuntansi kontemporer ya. Nah, jadi deskripsinya bahwasanya aplikasi ini lahir di Toledo ya, di Amerika ya, oleh Profesor Netcock gitu ya. Jadi aplikasi ini sampai saat ini sudah versi yang ketujuh ya, di mana sebelumnya dikembangkan yang versi pertama tahun 2009 gitu ya. Jadi fitur-fiturnya terus dikembangkan ya, dan fitur kali ini ya versi yang 7 itu sudah mengembangkan yang namanya aspek 3 dimensi, di mana versi sebelumnya masih 2 dimensi. Nah, aplikasi ini gitu ya, aplikasi statistik ini apa ya, sama fungsinya ya dengan Watt PLS, dengan Smart PLS gitu ya. Cuman ya kelebihannya ada ya, di antaranya versi trialnya ya. Jadi versi trialnya bisa didapatkan selama 3 bulan gitu ya. Jadi selama 3 bulan ini apabila diinstal ya pada komputer tertentu, nah itu expired 3 bulan kemudian gitu ya. Nah, untuk mengatasi bagaimana biar supaya panjang ya selain membeli lisensinya juga juga di dalam apanya ya ya mau tidak mau kita ini ya restart ulang komputer ya kalau mau terus digunakan gitu ya. Nah, jadi di sini 3 bulan full version gitu ya, full version. Jadi aplikasi ini bisa didapatkan di situs www ya pada menu ya ini ya, pada menu tersebut gitu ya. Dan ini bisa digunakan nantinya dalam penyusunan paper atau juga disertasi ya dalam topik-topik akuntansi kontemporer. Nah, bagaimana cara bekerja ini gitu ya, bekerja aplikasi ini gitu ya. Jadi di sini di situsnya bisa di-download ya. Download trial version ya, apakah mau apakah di-download dari Google Drive-nya gitu ya, atau juga dari Dropbox-nya, atau juga dari Southern USA ya, atau juga dari Microsoft OneDrive ya, bisa diambil, bisa di download ya dari beberapa link-link tersebut ya. Jadi bisa masuk pada download free trial ya, bisa diambil, bisa ya, dan diinstal ya di komputer. Nah, bagaimana tampilannya? Nah, setelah diinstal gitu ya, setelah diinstal maka akan kita lihat ya bahwasanya aplikasi ini nantinya dapat menyelesaikan yaitu kasus-kasus yang sifatnya yang non linear gitu ya. Misalnya kasus yang non linear itu ya di mana sebuah variabel ya yang menyatakan pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y gitu ya. Itu ada variabel yang turut memperkuat gitu ya, atau juga memperlemah, atau juga variabel-variabel yang dalam hal ini juga turut memperantarai gitu ya. Nah, maka kasus-kasus tersebut dikatakan dengan kasus yang non linear gitu ya. Jadi kasus yang non linear tersebut
bisa uh, bisa diterapkan ya, terutama dengan aplikasi yang namanya aplikasi Wattpad LCD. Nah, jadi setelah di-download gitu ya, maka akan setelah diinstal gitu ya, akan muncul di layar seperti ini ya. Jadi license-nya 3 bulan ya, kemudian berakhirnya di bulan Juli ya. Nah, ini saya baru install tadi gitu ya. Maka berakhir di 22 Juli. Nah, jadi mengatasinya bagaimana ya? Kalau misalkan untuk tugas penyusunan paper ya, baiknya Bapak Ibu gunakan saja WordPLS versi 3 gitu ya. Kalau untuk tugas perkuliahan kita. Nah, jadi karena apa ya? Karena 3 bulan gitu kan. Jadi nanti kalau mau diinstal lagi ya harus diinstal ulang lah laptopnya ya, atau di restart ulang, atau juga menggunakan komputer lain ya, sehingga versi tersebut bisa digunakan. Nah, jadi versi 7 kebetulan di laptop saya udah habis masa lisensinya, jadi saya gunakan saja lisensi yang aplikasi lain ya pada laptop yang sama gitu ya. Nah, jadi lisensi yang versi 6 yang saya pakai ya, trial versi 6. Nah, jadi di sini pada versi 6 ya hampir nggak jauh beda ya dengan versi yang 7, di mana menunya ya kalau kita menggunakan lisensi membayar gitu ya, antara lisensi dengan yang trial gitu ya, itu 3 bulan ya, menunya sama gitu ya. Yang kita bisa apa ya, bisa bedakan dengan aplikasi yang sejenis ya, ada yang namanya Smart PLS. Jadi Smart PLS juga alternatif ya, yang paling bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi tampilan menu ke depannya seperti ini ya, untuk kasusnya data sekunder atau juga data primer ya, bisa kita gunakan ya. Setelah itu kita masuk ya proses to use software ya. Nah, jadi proses use software, maka di tampilan ke depan ya, kita akan melihat menu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ada 7 langkah, ada 6 langkah gitu ya. Ada 6 langkah dalam aplikasi ini. Pertama, step yang pertama kita membuka data baru gitu ya. Nanti step yang kedua kita menspesifikasikan model. Nah, jadi di sini sebelum lolos di step 1 gitu ya, maka step 2-nya tidak bisa kita buka gitu ya. Maka step 1-nya harus digunakan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana proses step 1? Kita lihat. Ya, proses step 1 adalah ada 3 menu, yaitu menu open project yang membuka file yang sudah pernah dikerjakan. Yang kedua, membuat file baru, create gitu ya, dan juga go back. Nah, jadi dalam aplikasi ini gitu ya, bahwasannya jenis data yang bisa dibuka itu adalah jenis data yang sudah ditransformasi. Ya, jadi jenis data yang sudah ditransformasi dari Excel ke CSV, ya, comma delimited gitu ya. CSV atau juga comma delimited. Ya, artinya dari Excel bisa ditransformasi dulu gitu ya, dalam bentuk comma delimited gitu ya. Nah, jadi di situ tampil pada menu ini kita ya diminta untuk apa ya? Open, create atau juga go back ya. Jadi di sini kita masuk perintahnya adalah create project ya. Lihat ya. Nah, create project di sini kita diminta data gitu ya. Artinya datanya itu diambil dari mana gitu ya. Nah, datanya itu kita ambil gitu ya dari pada menu yang pertama tadi gitu ya. Pada menu yang pertama gitu ya. Itu kita diminta untuk setelah diklik ya menu create gitu ya, maka kita diminta untuk menelusuri ya data yang mau diambil dari mana gitu ya. Nah, di sini saya menyimpan datanya ya di apa ya di folder saya gitu ya. Ini kita untuk menyelesaikan misalnya data sekunder gitu ya. Jadi kalau untuk data sekunder gitu ya. Jadi data yang dalam bentuk comma delimited tadi ya dibuka ya, save ya. Ya, yes, di sini kalau misalkan namanya ya harus kita bedakan ya, atau juga boleh sama ya. Jadi kalau mau sama ya ditimpa ya. Maka saya katakan tabulasi datanya ini sudah ada, yes ya. Oke. Nah, setelah itu nanti masuk pada apa ya? Melakukan validasi gitu ya.
Nah, jadi kita data berarti sudah oke, gitu kan? Maka step 2 bisa dilakukan, gitu ya. Nah, maka pada step 2 ini, gitu ya, kita diminta untuk membaca data. Ya, jadi read from file ya. Kliklah read from file. Oke. Jadi klik read from file, ya terlihat gitu ya bahwasannya tadi datanya ini gitu ya. Data yang sudah ditransformasi. Nah, inilah bentuknya. Nah, ya. Ini bentuknya. Jadi bentuknya ini apakah sudah final gitu ya. Artinya kalau memang sudah yang sudah ditransformasi dalam bentuk comma delimited berarti kita next ya. Next. Ya, setelah itu finish. Ya, setelah finish berarti kita sudah dapatkan datanya. Inilah datanya gitu ya. Berarti kita sudah berhasil ya mentransformasi dari Excel ke comma delimited dan terbaca ya pada aplikasi WordPLS ini gitu ya. Untuk data sekunder ya. Ini data sekunder. Ya, setelah itu pilih yes gitu ya. Setelah pilih yes, oke. Nah, baru kita diperkenankan untuk step berikutnya yaitu step 3 gitu ya. Ya, step 3 selanjutnya pre-process. Ya, pre-process. Jadi kita lihat bagaimana data itu diproses gitu ya. Terlihat sebagai berikut. Nah, jadi apabila menunjukkan hasil checkingnya semuanya diterima, no missing value gitu ya, maka kita oke kan ya, kita oke kan. Ya, setelah itu oke, ya setelah itu yes ya. Nah, baru kita diperkenankan untuk proses berikutnya, yaitu proses yang namanya step 4 ya. Step 4, lalu kita mendefinisikan model diminta ya. Ya, jadi diminta untuk mendefinisikan model dari data yang tadi gitu ya. Maka sebelum mendefinisikan model, maka terlebih dahulu harus kita buat yang namanya variabelnya. Jadi kalau dengan menggunakan data sekunder, latennya itulah sebagai data sekundernya ya. Jadi dalam hal ini X1 atau Y gitu ya. Y itu ya kita anggap Y itu indikatornya ya Y gitu ya. Maka add ya. Nah, di sini. Setelah itu save. Ya, save ya. Nah, jadi dapatlah data Y di sini. Kemudian buat lagi create ya. Lalu data X1. Misalkan ini kita mau menguji bagaimana ya pengaruh gitu ya. Dana pihak ketiga gitu ya. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap perekonomian daerah misalnya atau juga terhadap belanja daerah ya. Misalkan gitu ya. Maka X1 inilah ya. Atau X2-nya apa misalnya? Misalnya indikator X2-nya itu adalah data mengenai apa ya? Indeks kemahalan konstruksi suatu daerah. Nah, jadi besarnya indeks kemahalan konstruksi suatu daerah berpengaruh ya terhadap pertumbuhan daerah ya atau juga perekonomian daerah misalnya gitu ya. X2. Oke. Setelah itu add ya. Ya, setelah itu save. Nah, maka kita dapatkan dua datanya seperti ini gitu ya. Dua datanya seperti ini. Oke. Ya, setelah itu kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan direct link ya. Menu direct link. Ya, jadi terhubunglah ya ini menu ini gitu ya. Jadi kalau mau kita tampilkan pun data ya apa ya? Show hide ya. Nah, jadi udah dapat data ya kita directkan ya. Ini ke sini ya. Dan juga ini ke sini. Oke. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, kalau misalkan ada data pemoderasi, ya tinggal kita buat latennya ya, tambah lagi pemoderasinya di atas gitu ya atau di bawah. Nah, boleh aja gitu ya. Kalau ada intervening, ya interveningnya juga kita create laten ya. Kebetulan di sini data saya cuma 2 ya. Nah, data cuma 2. Boleh juga ya kalau mau kita hapus, ya kalau mau kita hapus ya hapus ya. Misalkan ini. Oke.
Oke ya. Jadi kalau mau dihapus ya tadi seperti tadi ya. Kita misalkan ada variabel pemoderasi. Ya, variabel pemoderasi ya kita rubah gitu ya. Dengan langkah seperti ini. Oke, direct link, klik direct. Ya, ini ke sini. Klik direct. Ya, lalu klik direct. Atau salah. Ya, salah. Oke. Ya, silakan apa dulu dipikir. Ya, berikutnya direct link ya antara X1 ke Y ya. Oke. Kemudian dimoderasi gitu ya oleh X2. Ya, maka X2 kepada Y. Ya. Oke ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan bukan hubungan yang linear ya tinggal kita apakan ya, boleh dia bentuknya terserah gitu ya. Artinya mau di atas letaknya boleh gitu ya atau juga di bawah gitu ya supaya tidak membosankan. Oke ya, seperti ini. Atau juga seperti ini. Nah, ya. Nah, setelah itu simpan model ya. Ya, kalau mau kita simpan modelnya ya save model into JPG ya, langsung kita JPG kan, langsung kita kopikan ke apa ya, ke paper ya. Nah, setelah itu baru kita oke ya. Kita save ya. Jadi modelnya sudah oke. Berikutnya step berikutnya ya, analisa. Ya, jadi hasil analisanya inilah gitu ya. Jadi menunjukkan hubungannya kalau dari sisi korelasinya erat sekali ya, 0,9 ya. Terdapat hubungannya. Nah, mau kita simpan ya seperti itu. Oke ya. Setelah itu model yang dihasilkan. Nah, jadi hasilnya inilah gitu ya. Jadi secara hasil menunjukkan baik itu X1 maupun juga X2 ya sama-sama berpengaruh. Ya, sama-sama berpengaruh disebabkan ya karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 ya. Baik itu X1 maupun juga X2 ya. Dengan nilai dengan nilai p-value-nya dengan nilai p-nya 1,96 ya. Nah, ini jadi menunjukkan nilai yang berpengaruh ya. Jadi secara umum modelnya kita dapatkan dari model SAFE ya. Dari SAFE lalu save all model estimate ya. Nah, klik save all model, langsung kita simpan ya data ya kita simpan. Oke. Ya. Nah, dapat hasil gitu ya. Maka dapat hasil maka bisa kita lihat hasilnya. Bagaimana secara statistik. Ya, secara statistiknya kita lihat ya. Kita lihat. Nah, inilah. Nah, jadi hasil statistiknya menunjukkan ya bahwasanya dari sisi model fit-nya kita ya apa semua ya signifikan semua nih. Signifikan ya dan nilai apanya signifikansinya ya secara statistik ya dengan nilai P koefisiennya ini ya dengan nilai P value-nya atau signifikansinya juga signifikan ya. Jadi dikonfirmasi dengan gambar ya memang sesuai gitu ya.
Jadi itu. Dan besarnya R square, ya, besarnya pengaruh atau juga adjusted R square, ya, yang didapatkan dari model ini sebesar sebesar 80% ya. Ya, sebesar 80%. Nah, itulah yang terkait dengan secara sederhana ya, penyajian ya untuk penyelesaian kasus-kasus dari topik akuntansi kontemporer ya, yang dalam hal ini datanya memang cukup mudah kita dapatkan ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, dibuka forum. Ini izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk yang PLS versi 5 sama nggak, Pak? Apakah ada perbedaan dengan yang versi 7, Pak? Ya, sama, Bu. Aplikasinya. Nah, sama ya. Jadi strateginya kalau kita terbatasnya komputer kita ya hanya satu. Jadi daripada kita install ulang ya kan atau restart ulang, ya mendingan ya itu tadi serialnya lah kita gunakan aja dulu, saran saya versi 3-nya gitu kan. Kalau kita hanya sekedar mau mencari model gitu kan, mau mencari signifikansi gitu kan, maka mau nyusun tugas paper untuk kuliah gitu kan. Nah, maka kita gunakan saja versi 3 lah gitu ya. Baru nanti 3 bulan kemudian ya versi 4. Ya, kalau di laptop yang sama ya. Kalau saya seperti itu, kebetulan saya versi 7-nya udah expired gitu kan. Kalaupun mau bayar 6 bulan Rp800.000 ya, gesek kartu kredit. Nah, jadi kalau mau bayar yang masa berlakunya 1 tahun ya 800.000 bayarnya. Di di situsnya tadi, tinggal kita bayar. Ya, itu ya. Silakan. Cukup jelas untuk data sekunder? Ya, cukup jelas ya. Baik, untuk itu kita coba untuk data primer. Ya, bagaimana penyelesaian data primer untuk kasus-kasus yang akuntansi kontemporer ini. Nah, terlihat? Baiklah, kita lihat ya. Nah, jadi aplikasi yang tadi nah, jika sudah ini ya, berarti kan sudah selesai ya. Sudah selesai, berarti sudah dapat tadi hasil penelitiannya dan juga modelnya ya. Maka model ini nggak usahlah kita simpan ya, karena untuk latihan saja. Nah, setelah itu kita pilih project exit ya. Nah, exit. Nah, jadi oke gitu ya. Nah, untuk data primer ya. Untuk data primer akan kita lihat ya sebagai berikut. Baik, kita buka kembali aplikasinya. Nah, kebetulan ini saya rekam gitu ya. Jadi di Zoom nggak bisa di minimize ya. Di minimize menunya karena sedang pada masa perekaman gitu ya. Jadi untuk data sekundernya mungkin di minggu depan lah ya kita lanjutkan. Oke. Silakan, ada lagi yang mau kita diskusikan? Ya, baiklah, cukup jelas ya. Kami harus mencobanya sih Pak Is, kayaknya Pak. Kenapa Pak? Kami harus mencoba ke download dulu datanya, kemudian aplikasinya, kemudian coba dengan data sekunder yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang seperti Pak Is sampaikan tadi. Ya, nanti pun video tutorialnya pun saya share juga Pak ya. Untuk boleh Pak. Diulang kembali. Nah, makasih ya, Pak ya. Untuk tugas-tugasnya nanti Pak pakai Watt PLS saja gitu kan. Jadi untuk data ada GC ya?
sampel yang 30 observasi gitu kan, itu bisa kita gunakan buat PLS ini. Baiklah, ada lagi Bapak Ibu? Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan kembali untuk pengolahan data primernya ya. Karena ini nggak bisa diminimize dalam kondisi perekaman. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Is. Ya, sama-sama.